Selamat siang, Bapak Akrom. Nama saya Sherin Manuela dengan NIM 351800186 dari kelas G. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai BPJS Kesehatan. Nah, inti bahasan pada hari ini ada 5, yaitu yang pertama, apa itu BPJS? Yang kedua, apa manfaat kita punya BPJS? Yang ketiga, cara pendaftaran BPJS? Yang keempat, hak dan kewajiban peserta? Dan yang terakhir, yang kelima, denda jika kita terlambat bayar iuran BPJS. Nah, yang pertama, apa itu BPJS? BPJS Kesehatan itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dia itu merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya itu adalah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional dan perlindungan kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, apa manfaat kalau misalkan kita ikut BPJS? Ada 6 manfaatnya. Yang pertama, pelayanan tingkat pertama. Pelayanan tingkat pertama itu adalah pelayanan kesehatan perorangan yang non-spesialistik, meliputi rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh puskesmas, praktek dokter, dokter gigi, apotek, laboratorium, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua adalah rawat jalan tingkat pertama. Manfaat dari rawat jalan tingkat pertama ini adalah yaitu penyuluhan kesehatan, imunisasi, KB ini termasuk konseling dan alat kontrasepsi. Terus pelayanan dan pengobatannya itu mencakup administrasi, pemeriksaan, konsultasi, pengobatan, tindakan medis, dan lain-lain. Nah, prosedurnya supaya kita bisa dapat rawat jalan tingkat pertama itu adalah peserta bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, tempat peserta terdaftar, terus tunjukin kartu BPJS-nya, atau bisa juga bawa identitas lain, seperti KTP, SIM, KK, terus peserta sudah bisa mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, rawat inap tingkat pertama atau RITP. Nah, manfaat kita ikut BPJS ini bisa mendapatkan RITP, yaitu pendaftaran administrasi, akomodasi rawat inap, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi, tindakan medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya, pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik. Jadi kita bisa dirujuk langsung ke klinik utama, ke klinik khusus, klinik umum, baik yang swasta maupun yang punya pemerintah, apotek, optik, dan laboratorium. Selanjutnya ada rawat jalan tingkat lanjutan atau RJTL. Dia ini manfaatnya sama aja kayak RITP, rawat inap tingkat pertama. Dan yang terakhir ada rawat inap tingkat lanjutan atau RIPL. RITL ini manfaatnya adalah rawat inap baik yang intensif maupun yang non-intensif. Kayak contohnya bisa dapat perawatan di ICU, ICCU, NICU, sama PICU gitu. Nah, yang ketiga, gimana sih caranya supaya kita bisa ngedaftar ke BPJS? Ada 2 caranya, yaitu secara offline maupun secara online. Yang pertama, secara offline, itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menyiapkan persyaratan umum untuk mendaftar, kayak kita harus sediain fotokopi KK, KTP, dan foto terbaru 3x4 sebanyak 1 lembar, dan iuran bulan pertama sesuai dengan kelas yang diinginkan. Kayak misalkan kalau kita mau masuk perawatan kelas 3, kita harus bayar 25.500 orang per bulan. Terus kalau misalkan mau perawatan kelas 2, harus bayar 51.000 per bulan. Terus yang ketiga ada perawatan kelas 1, kita harus bayar 80.000 per orang per bulan. Yang kedua, kita mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat di rumah. Yang ketiga, sesampainya di kantor BPJS, Anda akan diberikan formulir pendaftaran. Setelah itu, formulirnya diisi dengan lengkap dan benar, terus selanjutnya kita akan dikasih virtual account, di mana nantinya kita bisa menggunakan virtual account itu sebagai metode pembayaran maupun transfer dana klaim yang dibutuhkan. Yang kelima, lakukan pembayaran di bank yang telah ditunjuk. Keenam, kembali ke kantor BPJS Kesehatan dengan menyerahkan bukti transfer.
Lalu tunggu hingga kartu BPJS Kesehatan Anda sudah selesai dicetak. Nah, selanjutnya ada cara pendaftaran secara online. Ini untuk konfirmasi pendaftaran, kita sama seperti offline, kita harus sediain berkas-berkas yang diperlukan. Kayak contohnya KTP, KK, NPWP, terus alamat email, sama nomor handphone yang aktif. Yang kedua, buka halaman website BPJS Kesehatan di smartphone atau di laptop. Yang ketiga, isi data diri yang udah disediakan. Yang keempat, pilih biaya iuran. Yang kelima, simpan data Anda, serta tunggu email notifikasi nomor registrasi di email. Setelah dapat notifikasi, print lembar virtual account tersebut. Yang keenam, melakukan pembayaran di bank yang sudah ditunjuk. Setelah menyerahkan uang dan nomor virtual pada teller bank, nanti Anda akan mendapat bukti pembayaran. Yang kedelapan, sekarang BPJS Kesehatan Anda sudah aktif, silakan cek email Anda karena akan ada balasan dari BPJS Kesehatan berupa e-ID card BPJS yang bisa di-print sendiri. Selanjutnya, Anda juga bisa print di kartu BPJS di kantor cabang BPJS terdekat. Nah, selanjutnya apa sih hak dan kewajiban peserta? Haknya yang pertama itu adalah mendapatkan kartu identitas peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terus mendapat manfaat dan info tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan di Vaskes yang bekerja sama BPJS, terus kita juga berhak untuk menyampaikan aduan, kritik, dan saran secara lisan maupun tertulis ke BPJS. Nah, selanjutnya ada kewajiban peserta. Kewajiban peserta itu adalah untuk mendaftarkan diri dan keluarga sebagai peserta BPJS, membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10, terus memberi data diri dan keluarga secara lengkap dan benar, melaporkan perubahan data diri dan keluarga, kayak contohnya melaporkan perubahan golongan, pangkat, gaji, perceraian, pernikahan, kematian, kepindahan, email, dan lain-lain. Terus, menjaga kartu supaya nggak rusak, hilang, atau dimanfaatkan orang lain. Dan yang terakhir, menaati ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya ada denda. Sesuai peraturan BPJS, kalau misalkan kita denda itu, misalkan kita telat bayar selama 1 bulan, karena kita kan harus bayar BPJS itu setiap bulan pada tanggal 10 maksimal gitu. Kalau misalkan kita telat bayar, berarti fasilitas kesehatan dari BPJS itu akan diberhentikan sementara sampai penunggaknya itu melunasi iuran tersebut gitu. Nah, supaya kartu BPJS-nya bisa aktif lagi, ya peserta harus membayar tunggakan iuran dan iuran bulan berjalan supaya bisa aktif lagi dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS. Nah, cara supaya kita ngecek BPJS-nya itu udah aktif atau belum, yaitu bisa dicek di website resmi milik BPJS Kesehatan, yaitu seperti yang tertera di PPT, terus atau bisa juga di aplikasi BPJS Kesehatan, bisa diunduh di Play Store ataupun App Store yang digunakan untuk melihat status tagihan dan kebutuhan lainnya perihal BPJS Kesehatan. Nah, yang kedua ada dengan menghubungi kontak care center di nomor 1500-400 atau layanan mobile customer service BPJS Kesehatan. Namun, denda dalam ketentuan terbaru diatur sebagai berikut, yaitu denda hanya berlaku bagi peserta yang memperoleh pelayanan rawat inap dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, yakni sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan rawat inap di kali pertama bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan dan denda paling tinggi adalah 30 juta. Nah, sekarang kita bakal bahas contoh kasus denda ya. Contoh yang pertama. Misalkan si A, dia ini udah nunggak
di bulan Januari. Di bulan Januari dia nunggak gitu. Dan pada bulan Februari dia mau ngelunasin tunggakannya itu. Maka dia itu hitungannya nggak kena denda, cuman dia itu harus bayar tunggakannya secara 2 bulan berturut-turut. Jadi, misalkan si A ini ikut perawatan kelas 1 gitu ya. Kalau kelas 1 itu kan 80.000 biayanya. Jadi 80.000 dikali 2 yaitu dia harus bayar sebanyak 160.000 gitu. Contoh yang kedua, misalkan si A ini nunggak selama 3 bulan dan dia itu dirawat inap selama 5 hari setelah bayar iuran. Maka dia itu harus membayar tunggakan iuran untuk 3 bulan kemarin dan 1 bulan berjalan. Dan dia itu harus bayar denda inap dalam jangka waktu 45 hari sejak melunasi tunggakan. Jadi perhitungannya itu 2,5% dikali 5 juta. 5 juta ini itu permisalan biaya rawat inap si A ini ya. Terus dikali sama 3. 3 itu dari jumlah bulan tertunggak dan jadi total dendanya itu 625.000 gitu. Nah, dengan perhitungan denda yang kayak gini, jumlah denda bisa semakin besar nggak sih? Soalnya kan tergantung dari lamanya dia dirawat inap dan biaya perawatan yang besar gitu. Nah, sesuai sama ketentuan BPJS, denda maksimal itu adalah 30 juta. Besar denda paling tinggi adalah 30 juta. Jadi, nggak mungkin dendanya itu melebihi 30 juta. Jadi paling mentok itu 30 juta itu. Terus gimana kalau misalkan dia itu udah nggak bayar selama bertahun-tahun gitu? Sesuai ketentuan BPJS, maksimal denda itu adalah untuk 24 bulan. Jadi kalau misalkan dia telat bayar selama misalkan 2 tahun atau bahkan 4 tahun, denda pasti berhenti paling banyak selama 24 bulan gitu. Nah, terus gimana sih cara kita ngecek tunggakan BPJS? Ada 3 cara, yaitu yang pertama lewat situs resmi BPJS Kesehatan, terus bisa lewat ATM Bank, terus bisa juga lewat aplikasi BPJS Kesehatan. Nah, terus yang terakhir, ini ada contoh EID BPJS Kesehatan. Ini punya saya. Jadi bentuknya memanjang kayak gitu. Terus, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya pada hari ini. Terima kasih.